Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Ya, senang bertemu dengan Bapak Ibu. Dengan tema yang saya akan terangkan adalah bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Beriman di tengah tantangan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana bergaul dengan Tuhan. Mohon maaf ya kalau ada kurang nyaman, ada gangguan elektrik sedikit ya. Sudah dihubungi petugas PLN, tapi tetaplah saudara bisa konsen mendengarkan firman Allah. Saudara yang saya kasihi, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang punya tantangan. Tidak ada keluarga yang tidak punya tantangan. Kiri kananmu itu, kalau kau tanya sama keluarganya, itu punya tantangan berat. Tidak ada keluarga, tidak ada pernikahan tanpa tantangan. Tidak ada keluarga tanpa tantangan. Semua kita di ruangan ini sangat punya tantangan. Masalahnya adalah apakah ada iman di hatimu? Iman itu yang mampu mengalahkan masalahmu. Tantangan gak bisa kita elakkan. Tantangan gak bisa kita tolak. Tantangan pasti datang. Karena tantangan itu membuat kita naik level up. Tantangan itu membuat kita dewasa. Tantangan itu membuat kita semakin utuh. Tantangan itu justru mendatangkan kebaikan. Tantangan itu membuat karakter kita terbentuk. Jadi tantangan jangan ditolak. Tapi biarlah tantangan dihadapi dengan penyertaan Tuhan. Hari ini kita belajar dari Nuh. Bagaimana keluarga Nuh melewati tantangan hidup. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 20, saya baca ayat yang ke-9. Saudara, Bapak Ibu baca ayat yang ke-10. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu kobir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu. Dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan. Dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu. Supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka sama-sama. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara yang saya kasihi. Di dalam kitab Kejadian ayat yang ke-5, ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Kalau kita baca dikatakan bahwa Allah sedang mengutuki bumi. Karena manusia telah berbuat dosa. Manusia telah melakukan kejahatan. Begitu jahatnya manusia pada zaman itu. Kejadian 5
ayat 28 sampai 29. Sehingga Allah, Kejadian 5 ayat 28, 29. Setelah Lamek hidup 182 tahun. 182 tahun. Ia memperanakkan seorang anak laki-laki. Dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi Nuh artinya adalah penghiburan. Katakan sama-sama penghiburan. Ya, dalam anak itu kadang-kadang ada anak penghiburan, ada juga kadang-kadang anak yang membuat hancur orang tua. Ada aja ya. Ada anak yang ada orang tua dapat anak menghiburkan hati dia, memperpanjang umur. Tetapi ada juga orang tua jumpa anak memperpendek umur. Karena kerjanya melawan saja, hidupnya kacau balau. Pada Kejadian 6 ayat yang kenapa dunia dikutuk, bumi dikutuk, Kejadian 6 ayat yang ke-6 dan sampai 8. Maka menyesallah Tuhan, lihat Allah menyesal menjadikan manusia. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Allah pernah menyesal menjadikan manusia. Seperti yang ku tahu ada beberapa istri bilang, aku menyesal menjadikan kau suamiku. Ada suami juga berkata, aku menyesal menjadikan kau istriku. Coba lihat pasanganmu, menyesalkan kau menjadikan dia pasanganmu? Ya, jangan, lanjutkan. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu. Jadi manusia mau dihapuskannya dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal, Allah menyesal. Yang ini Allah yang menyesal. Bahwa aku telah menjadikan mereka, ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa dapat kasih karunia? Ayat 9. Karena Nuh, kalau nggak ada si Nuh ini habislah kita, nggak ada lah kita di ruangan ini. Ya, kalau sempat si Nuh juga dihabisin, maka saudara nggak ada di ruangan ini. Puji Tuhanlah masih ada orang yang baik seperti si Nuh, sehingga selamat ya, saudara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Katakan orang yang benar. Tidak bercela. Bergaul dengan Allah. Itu sifat yang perlu kita bawa. Jadi di tengah-tengah banyaknya manusia yang berdosa, manusia yang jahat, manusia yang membawa kepada kehancuran, manusia yang hidup dengan dosa. Allah begitu sedih hatinya. Sampai dia berkata menyesal menjadikan manusia. Bahkan dia mengutuk bumi dengan melakukan air bah. Hujan turun selama 40 hari pagi siang malam tidak berhenti. Dan air bah terjadi selama 150 hari. Terapung-apung Nuh bersama istrinya dan 3 anak 3 istri. 8 orang bersama dengan sepasang hewan jantan dan betina. Saudara, saya bisa membayangkan betapa dahsyatnya marahnya Allah kepada manusia. Karena manusia begitu berbuat jahat. Begitu mengecewakan dia. Nah sekarang tantangan yang dihadapi oleh keluarga Nuh. Ingat, yang pertama dia melakukan adalah bergaul dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya tantangan dalam hidupmu, satu-satunya jawaban adalah Tuhan. Tuhan yang paling tahu solusimu. Ingat, jangan ceritakan masalahmu ke orang lain. Orang itu belum tentu kawanmu selamanya. Manusia itu berubah. Sekarang dia kawanmu, besok lawanmu. Kalau kau tahu semua masalahmu, semua rahasiamu, itu sangat bodoh. Jangan lakukan. Manusia nggak bisa dipegang. Manusia itu berubah. Maka Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkati yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kita tidak boleh mengandalkan manusia? Pertama, manusia itu terbatas. Kedua, manusia itu berubah. Bisa bilang iya, bisa bilang tidak tiba-tiba. Yang ketiga, manusia itu kalau sudah menolong, dia menceritakan apa yang diberikannya kepadamu. Bahkan melebih-lebihkan ceritanya.
Jadi nggak ada gunanya. Ya, saya ajak kalau saudara mau ada handphone live silakan. Saya suka kalau khotbah ini didengar oleh banyak orang. Saya hanya mau katakan sama saudara, berhentilah berharap kepada manusia. Saya mau terangkan, sebaik-baiknya manusia sahabatmu jaga jarak. Pernahkah saudara mendengar hati kau ditikam dari belakang? Ditikam dari belakang, kalau adikku si Henry ini, saya akan menikam dia kalau saya dekat dengan dia. Betul? Mana mungkin aku menikam dia kalau saya di sini? Kalau saya di sini kemudian saya bilang, kutikam kau. Dia jauh. Apalagi aku ada di Sibolga, kutikam kau. Pakai WA, kutikam kau ya. Dari Sibolga, bisa menikam dari Sibolga. Mana bisa? Aku harus dekat sama dia, pura-pura kawan. Kok ganteng. Baik, ganteng kali. Kau paling ganteng di seluruh dunia ini. Aku sahabat dia. Pura-pura baik. Ingat, musuh dalam selimut itu banyak. Sedikit yang tulus mencintaimu. Lebih banyak pura-pura. Porsia mahamu. Pengalamanku itu juga. Pura-pura banyak. Sesama pelayan ini pun bisa pura-pura. Sesama pelayan pun bisa. Makanya ada ayat Roma 12 ayat 9. Kasih itu tidak berpura-pura. Katakan sama-sama, 1, 2 ya. Kasih itu tidak berpura-pura. Bilang sebelahnya, stop main drama-dramaan. Cukuplah drakor. Nah saudara, bagaimana saya menikam dia? Kalau saya dekat. Yang dekat itu maka saya bisa menikam dia. Apa arti menikam dari belakang? Itu artinya yang kau kira sahabatmu, ternyata musuhmu. Itu artinya. Sementara ceritaku udah aku sampaikan semua karena kebodohanku. Nah usangka dodonganon habibiku. Kusangka dia sahabatku, rupanya lawanku. Manis pula omongannya. Dengar hati-hati. Makanya yang menyakitimu nggak yang jauh-jauh. Manusia dengan sesamanya. Itu yang menajamkan. Besi dengan sesamanya. Itu besi dengan besi saling menajamkan. Besi yang gesekan. Yang dekat-dekatan. Itu yang memanaskan dan menajamkan besi itu jadi pisau. Begitulah saya dipakai Tuhan. Maka saya harus bijaksana. Selagi dia manusia, dia bisa berubah. Manusia? Oh ya, oh nah, duduk. Ini manusia. Tidak ada manusia yang tidak berubah. Sedarah aja bisa berubah. Sedarah abang adik. Waktu kecil kompak bermain-main. Tapi sesudah dewasa bisa nggak cakapan. Saya sudah jumpai itu Bapak Ibu. Saya sudah jumpai. Ada keluarga waktu kecil kompak. Tapi setelah menikah punya anak, punya menantu, punya cucu. Mereka jaga jarak jauh sekali. Kenapa? Itulah manusia. Manusia bisa berubah. Saya tidak salahkan kalau saudara ingin ada yang saudara percayakan pendeta atau percaya kepada konselor menceritakan masalah hidup itu boleh saja. Sama dengan orang sakit menceritakan ke dokter itu boleh saja. Satu-satu mungkin. Tapi secara keseluruhan jangan. Ada ibu-ibu yang kadang-kadang kurang kerjaan. Menceritakan masalah suaminya kepada perempuan-perempuan lain. Istri-istri orang lain. Mana lagi kulihat diceritakan tentang tempat tidur. Betapa bodohnya. Kita menceritakan tempat tidur itu privacy. Itu rahasia negara. Jangan ceritakan. Percaya saya bilang lebih banyak mulut manusia bocor daripada yang tidak bocor. Percaya. Satu-satunya yang menjadi pertolongan kita adalah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia diejek. Ngapain kau bangun batra? Tidak hujan, tidak ada banjir. Dia tertekan, dia diejek, dia punya tantangan. Ngapain? Sok ibadah, sok bergereja. Dengar, saudara yang datang bergereja ini ada yang mencibirmu. Lebih sukanya mereka kalau engkau di diskotik. Di diskotik nggak dicibir. Keren menurut mereka. Masuk gereja,
sok pelayanan lah. Maka saya bilang orang yang di mimbar ini harus kuat mental. Harus kuat. Karena akan ada orang yang tidak suka. Orang yang tidak suka ini terus dia mengejek, mengganggu. Itu yang dialami oleh Nuh. Apa yang dibuat oleh Nuh? Nuh bersama dengan keluarganya bergaul kepada Tuhan. Ini contoh yang penting. Ayah teladan. Dengar ayah. Ayah yang di YouTube dengar. Mungkin istrimu aneh bin ajaib. Karena banyak istri yang aneh-aneh. Mungkin anak-anakmu ada yang jatuh narkoba. Ada yang hidup begitu menyakitimu. Ini yang dibuat Nuh ketika keluarganya tertekan. Yaitu dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayah yang luar biasa adalah ayah yang memberi teladan kepada anak-anaknya. Bapak saya masih ingat. Asal jam 12 malam dia marsinggang. Gak lama dia hidup dengan kami. Saya kelas 1 SMA dia sudah meninggal dunia. Tapi satu kenangan yang tidak bisa kulupakan. Asal jam 12 malam dia berlutut, dia marsinggang. Dia berdoa kepada Tuhan. Saya masih ingat doanya, kadang-kadang doanya dikuatkan dia. Ku dengar-dengar. Pentingnya kalian ayah, ibu doa kalian kuatkan. Supaya didengar anak-anak itu. Perlu. Betul Tuhan yang mendengar. Tapi penting juga anak-anak mendengarkan. Aku masih ingat itu bapakku berdoa. Sehingga waktu itu aku pemain judi. Karena bapak saya itu di Angkatan Darat, mak saya di Kepolisian Wanita. Jadi kami itu anggar jago. Orang bilang anak kolong waktu itu. Orang yang hidupnya penuh dengan yang rusak. Tidak semuanya, tapi kalau kami rusak. Judi dan lain-lain, banyak kami lakukan. Tapi puji Tuhan, bapak saya sudah meninggal tahun 86, saya bertobat sungguh-sungguh 88. Ada kalanya doa bapak ibu, enggak bapak ibu lihat. Tapi setiap air mata bapak ibu ditampung Tuhan di kirbatnya. Dan orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Maka saya katakan datang kepada Tuhan. Menceritakan kepada Tuhan, bahkan kita bisa menangis. Menceritakan masalah hidup kita kepada Tuhan. Saya ajak kita membaca Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Bergaul dengan Tuhan. Ini saya baru di WA temanku, keluargaku yang di YouTube. Semua yang di YouTube itu udah 8.000 lebih. Itu keluarga saya yang selalu setia melihat YouTube saya. Mereka baru aja di WA. Apa yang ku buat Pak Pendeta kalau suamiku selingkuh dengan janda? Gak semua janda ya. Gak semua janda yang seperti itu. Makanya ada istilah janda kembang. Kan di Alkitab dikatakan kasihilah janda-janda yang benar-benar janda dalam kesusahannya. Jadi gak semua janda dalam kesusahannya. Ada janda yang kurang kerjaan. Saya berdoa. Kalaupun engkau janda. Janda yang benar. Benar-benar janda. Maksudnya hidup dalam firman Allah. Jangan melakukan mengganggu suami orang lain. Aduh. Mungkin saudara lagi nonton ini. Saya katakan. Karena di luar pulau. Baru aja. Nangis. Hampir tiap hari saya mengkonseling seperti ini. Apa yang saya lakukan? Memang sakit lah. Kalau lihat suami pergi dengan janda. Anak ada 4. Sakit sekali. Berat. Itu ibarat orang kalau udah bermain selingkuh. Saya udah katakan ibarat keluargamu kau tinggalkan 3 tahun. Itu yang kau tinggalkan anak-anakmu atau istrimu atau suami yang kau tinggalkan bersama anak-anakmu. Itu kesetrum. Benar, saya udah jumpai. Selama dia masih berselingkuh gini terus. Kapan Tuhan. Tegangan tinggi. Gak main-main. Makanya kalau engkau memilih pasangan. Hati-hati anak gadis, anak muda. Hati-hati. Hati-hati karena yang kau pilih itu menghidupkanmu atau mematikanmu. Yang kau pilih itu menghancurkanmu atau membangunmu. Wise, bijak.
Karena menikah itu minimal 50 tahun bro. Survei pernikahan orang rata-rata 50 tahun. Menikah kalau hanya 5 tahun masih oke. Ini 50 tahun. SIM-nya 5 tahun. Ketika kau lihat surat nikah, sampai maut memisahkan. Gak ada kata cerai. Sampai kematian. Jangan bilang, ada kok Pak. Kalau kita bilang kalau berzina boleh cerai. Zaman Yahudi kalau berzina dilempar batu mati baru kawin lagi. Artinya pasanganmu harus mati dulu baru menikah. Jadi kalau udah berat kali hidupmu doakanlah dia. Doakanlah dia mati. Zaman dulu seperti itu karena ada salah tafsir orang. Itu ada ayatnya boleh menikah kalau berzina. Bukan gitu tafsirannya. Berzina zaman Yahudi ketahuan dilempar batu. Matilah dia si perempuan itu. Menikahlah suaminya. Matilah si laki-laki itu. Menikahlah istrinya. Itu loh. Saudara sadari hati-hati dan gadis. Enggak gampang. Makanya apa yang kau lakukan kalau engkau punya tantangan hidup yang berat. Jelas perselingkuhan itu sangat berat. Sangat berat. Sangat berat. Mentalnya dimakan habis. Malunya bukan main. Malu, bingung. Apalagi kalau engkau membayangkan pasanganmu. Ada semalam konseling berapa orang sama saya. Paling gak tahan itu Pak Pendeta kalau kubayangkan mereka di kamar berdua. Otakku membayangkan mereka sekamar. Pak Pendeta aduh dipegang tubuh istriku. Aduh Tuhan gini. Sampai nangis dia loh. Wah, sampai gila. Hampir gila lah. Aduh Tuhan. Otaknya membayangkan pasangannya dipegang oleh laki-laki lain. Itu kan tubuh istri kan sangat privasi. Terluka, tersayat hati kita. Kalau istriku aja dipegang orang tangannya, laki-laki lain. Itu hatiku sangat hancur. Apalagi lebih dari situ. Bayangkan anak-anak gadis, itu hancur hidupmu. Saudara dengar khotbah ini, dengar pesan Tuhan ini. Itu banyak terjadi. Paling berat itu kalau engkau setia, pasanganmu tidak setia. Yang setia ini mati MPP, mati pelan-pelan. Kalau ini tidak setia, udah kau main di sana, aku main di sini. Engkau di sana berbebas, aku sini bebas. Nggak ada masalah bagi mereka karena sama-sama pemain. Yang berat itu satu setia, engkau setia anak gadis. Jumpa cowok tidak setia, habis hidup. Habis hidup. Habis. Pak kalau udah terjadi bagaimana? Itulah semua keluargaku yang di YouTube banyak sekali. Apa yang kulakukan Pak? Sebelum aku mati Pak, apa yang kulakukan? Mana lagi kalau aku pergi ke pesta selalu ditanya, mana suamimu? Pergi nanti ke acara adat, mana suamimu? Pergi nanti mengunjungi orang sakit ke rumah sakit, mana suamimu? Lihat ya, manusia plus 62, manusia kepo. Tahukah engkau kepo? Ingin tahu urusan orang lain. Udah dibilang, ibu ini suamiku keluar kota. Itu kan udah kode. Nggak usah tanya lagi. Berapa lama? Berapa lama? Apa? Nah kurang kerja dong. Berapa lama? Berapa lama? Kok tahun lalu gak kulihat keluar kota juga? Ini keluar kota. Yang terusnya suamimu antar kota? Yang bawa bus kotanya dia? Atau wali kota? Atau pindah kota terus? Tak usah. Dia sudah tertekan. Kalau di Eropa itu gak ditanya-tanya Bapak Ibu. Di Eropa paling pantang nanya berat badan. Kalau kita manusia plus 62, lo mau kau bereng, katanya coba lah. Kok makin kembang kau lihat, ada yang langsung kayak gitu loh. Ya Tuhan, kita ngomong kayak gitu enak nampaknya, sampai dia di rumah stres. Karena dia pun udah berjuang bagaimana tidak kembang-kembang. Jangan terlalu kepo. Jangan terlalu maju, kasihani dia. Kalau dia bilang suamiku keluar kota, besoknya jumpa lagi. Mana suamimu? Keluar kota. Udah jangan tanya lagi. Dialah yang tahu apa yang terjadi. Doakan saja baik-baik mereka. Pertanyaanmu itu membuat mereka tertekan. Sekali bolehlah.
2 kali, 3 kali jangan tanya. Kalau engkau lihat ada seorang suami gak nampak istrinya, jangan tanya. Kok gak nampak istrimu? Gak usah kau tanya itu. Urusan dia itu. Urusanmu. Bilang sebelahnya, don't kepo. Bilang sebelahnya, don't kepo. Bilang sama dia, urus dirimu sendiri. Urus diri sendiri aja repot. Mengapain mengurusi orang lain? Galatena ayat 4 dikatakan, jangan urus urusan orang lain. Uruslah urusanmu sendiri. Mazmur 37, 5 dan 6. Buat keluarga saya yang di YouTube. Atau Bapak Ibu yang punya tekanan, masalah yang berat. Ini yang saudara lakukan sebagaimana Nuh. Dia bergaul kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia mendengar suara Tuhan. Dan dia melakukan suara Tuhan itu. Tuntunan Tuhan itu. Mazmur 37 ayat 5 dan 6 sama-sama kita baca. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. 1, 2 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tidak ada jalan lain, ini yang kita lakukan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Buat keluargaku yang di YouTube selalu bertanya kepada saya, apa yang kulakukan Pak Pendeta? Bahkan barusan ini dia bertanya, apa yang kulakukan Pak Pendeta? Aku benci kali sama suamiku. Jelas, itu gak gampang. Walaupun membenci dilarang Tuhan, melihat pasangan diambil orang lain sangat benci. Aku benci kali sama janda itu lagi katanya. Dengar, anak gadis jangan pernah engkau rebut suami orang. Jangan pernah kau rebut suami orang. Saya hanya katakan, kalau di awalnya aja engkau sudah merebut, mencuri namanya itu. Aku gak percaya kau diberkati Tuhan. Jangan ambil. Saya harus katakan, saudara harus mulai dengan benar. Pacaran kudus. Gak boleh pegang-pegangan tangan waktu pacaran. Kalau engkau sudah pegangan tangan, nanti pegang pundak, pegang kepala, engkau masuk ke perzinahan tempat tidur. Itu urutannya. Gak ada laki-laki yang suka hanya pegang tangan. Kalau sudah pegang tangan, otak laki-laki seks. Gak ada otak laki-laki itu pegangan tangan, oh tulus. Gak ada itu. Atau kau tanya sama dia, ada rasanya enggak bang? Enggak, berarti dia homo. Saya mau katakan sama saudara, jangan ya, anak gadis, jangan pernah ganggu suami orang. Ingat, takutlah akan Tuhan. Nah yang kita lakukan adalah serahkan kepada Tuhan. Saya ajak apapun beban beratmu, apapun pergumulanmu. Ada orang pergumulan masalah keuangan. Ada orang pergumulan masalah pekerjaan. Ada orang pergumulan masalah pernikahan, masalah cucu, masalah anak-anak. Banyak masalah dalam keluarga. Atau bisa saya katakan tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Pura-pura tidak punya masalah iya. Semua kita di ruangan ini punya masalah. Yang kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan. Berserah. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ingat, iman yang tertinggi terakhir adalah the power of surrender. Kuasa berserah. Engkau tidak bisa memaksa hidup ini dengan caramu. Kadang-kadang kau harus menghadapi di luar ekspektasimu hidup ini. Di luar apa yang kau pikirkan terjadi padamu. Sakit sekali. Tapi Alkitab berkali-kali katakan, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Berbahagialah engkau dalam pencobaan, karena pencobaan itu mendatangkan ketekunan. Ketekunan mendatangkan kematangan dalam hidupmu. Mendatangkan keutuhan, kesempurnaan dalam hidupmu. Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan, bergembiralah engkau dalam penderitaan. Karena dengan demikian engkau akan bertekun dan engkau akan memiliki yang namanya tahan uji. Tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan dalam Kristus. Saudara, apapun penderitaanmu, apapun persoalanmu, jangan sampai engkau menangis terus. Engkau harus bergembira di tengah penderitaan. Sebagaimana Rasul Paulus di penjara dengan Silas, dia dipasung tapi dia berkata dalam penjara kepada kita umat percaya, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya walaupun banyak penderitaanmu, jangan izinkan kau menangis terus. Cukuplah beberapa waktu menangis. Tapi jangan terus.
Kalau engkau menangis terus, engkau akan lemah. Kalau engkau menangis terus, iblis akan menghabisi hidupmu. Saya contoh Daud bagaimana dia, anaknya dengan Batseba perselingkuhannya. Umur 7 hari sakit parah, dia berkabung. Dan pada hari yang ke-7, anaknya meninggal dunia. Hasil selingkuhannya dengan Batseba. Dia bangkit kembali, dia membersihkan mukanya, dia mandi, dia menata hidupnya. Karena sudah meninggal, untuk apa lagi ditangisi. Kira-kira seperti itu. Kalau punya masalah, saya setuju Bapak Ibu, sebentar boleh nangis. Jangan selamanya. Jangan selamanya. Kalau engkau terus menangis, seperti keluargaku yang di YouTube. Dia nangis terus selama udah 5 tahun suaminya pergi, anaknya ada 3 orang. Dia menangis terus. Bahkan suaminya sudah mau memilih menikah. Ingat, kalau orang sudah selingkuh, kadang-kadang dia sudah memiliki gangguan jiwa. Sehingga dia nggak lagi memikirkan anaknya sakit, nggak memikirkan Tuhan. Pasti dia nggak memikirkan Tuhan. Kalau dia memikirkan Tuhan, tidak mungkin melakukan itu. Kalau dia memikirkan anaknya, tidak mungkin melakukan itu. Tapi karena dia dikuasai nafsu. Hawa nafsu itu membawa manusia jatuh dalam dosa. Itu yang dialami Nuh di zaman itu. Dikuasai nafsu. Sehingga banyak orang berzina, berbuat jahat, Allah murka. Satu waktu kejahatan yang kita lakukan ada akibatnya. Jangan iri hati melihat orang berdosa nampaknya diberkati. Satu waktu apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Allah kita itu adil. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengajak semua kita, apapun masalahmu, berserah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Masih ada cara Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Saya terlalu percaya, kalau engkau sudah kehabisan cara, mintalah cara Tuhan. Kalau saudara sudah kehabisan akal menghadapi masalahmu, mintalah akal Tuhan. Karena engkau terbatas, dia tidak terbatas. Maka dikatakan ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang memunculkan kebenaran. Oleh karena itu dalam tantangan itu yang pertama, bergaul dengan Tuhan. Itu yang dibuat Ayub. Dia bergaul dengan Tuhan. Anaknya 10 mati. Jangankan 10 mati, 1 aja mati kita sudah ampun-ampun. 10 anaknya 10 habis. Harta oke lah, habis juga harta dia. Tapi dibandingkan anak gak sebanding harta itu. Teman-temannya mengolok dia. Dia sakit kanker kulit, barak di seluruh tubuhnya. Yang lebih sakit lagi, sudah 4 penderitaan, istrinya menghabisi dia. Aduh, ingat ya. Pasanganmu kalau jatuh jangan habisi. Kasihi dia. Tolong dia. Kalau dia sedang lagi banyak pencobaan, punya banyak masalah, jangan bully dengan kata-kata. Kata-kata yang membangunkan, yang menguatkan dia. Istri Ayub sangat tidak baik. Menghabisi suaminya. Mana Tuhanmu? Kau ibadah. Mana Tuhanmu? Seperti Daud menari-nari juga dibully oleh istrinya, putri Saul. Gila dia, nari-nari. Hati-hati. Ingat ya, keluarga itu begini. Ketika engkau berkeluarga. Sini bang. Sini anakku. Sini. Yang ganteng dan cantik kupilih. Yang lainnya juga cantik. Saya sebagai ayah, contoh aja sebagai ibu, sebagai anak. Iblis itu merusak keluarga saya. Dia memilih siapa yang paling lemah. Dari saya mungkin tidak bisa. Atau dari ibu gak bisa. Karena imannya kuat berdoa. Dari anak gak bisa. Karena dia juga ikut berdoa sama mamanya. Dari ayah, contoh dari bapak. Saya bisa dimasuki. Dalam berkeluarga itu siapa yang lemah itu yang dimasuki. Kalau satu ada lemah, maka yang satu itu dimasuki, keluarganya hancur. Maka Efesus 4:27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Harusnya keluarga ini sama-sama berdoa, mencari Tuhan. Keluarga yang kuat itu keluarga yang berdoa, keluarga yang menyembah, keluarga yang punya waktu dengar-dengaran firman Allah. Lihat, kadang-kadang anak ini menikah lagi, ada calon menantu, sini kawan aku. Kami udah bagus-bagus ini keluarga. Datang si kawan ini, diliriknya pemain piano. Dia main gitar.
Masuklah dia sini, masuk sini. Perhatikan, kami 3 keluarga inti, betul? Ketika ini masuk, apakah dia jadi keluarga inti? Menantuku. Anakku. Dia keluarga inti atau tidak? Inti. Bayangkan. Sempat ini gak ku kenal. Hanya karena pilihan dia saja. Anakku dua-duanya. Keputusan kalian memilih. Tapi libatkan papa mama. Mengetahui siapa dia. Karena yang masuk ini bisa mematikan bapak. Oleh saya ada gelekku. Sini Bang Ude. Situ aja, situ Bang, situ. Udah, satunya anakku. Kami bahagia, ini contoh yang kedua. Kami bagus-bagus bertiga. Berdoa sama, makan sama, pesta sama, ulang tahun sama, celuk bagus. Bahagia kali keluarga kami. Pokoknya keluarga paling bahagia di Pertibion. Kami makan sama, sering makan di Selak Panjang. Saking panjangnya kami semua sikat. Semua. Makan Jalan Semarang, makan di Merdeka Walk, udah dibangun yang lain. Gak tahu entah apa bangunannya. Pergi ke sana bagus-bagus kami. Datang menantu. Menantu masuk teng-teng-teng. Pilihannya. Kurang dikenalkannya. Nggak tahu kami menyeleksinya. Tiba-tiba dia bilang, ini pilihanku. Nggak boleh diganti. Udah yakin kau? Yakin. Masuk dia. Hanya satu kekasih hati kami. Yang kami sangat dari kecil kami gendong-gendong. TK kami bawa-bawa, SMP, wah kemana-mana. Namanya lah anak Sasada. Datang dia. Pemain ini WL. Pergilah dia main mata sama sekawan ini. Hah? Main mata? Hah? Ingat, selingkuh itu gak langsung tempat tidur. Cek-cetan dulu. Puja-puji. Cantik lo kau, Mei. Masa sih Bang Ode? Iya, tadi kok kuliah WL, merinding loh buluku. Ingat ya, kalau masalah merinding, mau buang air besar pun merindingnya bulu roma kita. Nah saudara, iya kau cantik kali loh. Tiap hari dipuji-puji dia, kau cantik kali kau. Contoh ini saudara, dia bagus sekali kau, kau manis sekali loh. Tampak dari atas manis, dan segala sisi lah pokoknya. Lama-lama, ini kurang pujian pula. Pergilah dia. Ingat, perempuan itu jatuh di telinga. Hati-hati kalian. Kalau engkau sudah punya suami, jangan nikmati pujian yang bukan suamimu. Kalau kau nikmati, engkau masuk langkah awal jatuh perselingkuhan. Ya, laki-laki yang suka memuji-muji istri orang, itu playboy. Kupastikan istrinya gak dipujinya itu. Percaya paham? Istrinya gak dipujinya istri orang lain. Anak putrinya gak dipujinya istri orang lain. Hati-hati, jangan nikmati. Wanita-wanita, engkau lemah di sini. Kami laki-laki lemah di mata. Lihat cewek, lemah kami. Lihat Daud melihat Batseba mandi, jatuh langsung. Itulah Daud. Laki-laki itu lemah di mata. Makanya wanita-wanita pakaianmu jaga. Supaya mata kami ini kudus. Jangan kudis. Ini enggak. Yang ini turun ke bawah, yang sini naik ke atas. Kenapa enggak jalan aja kau tanpa busana, habis selesai. Atau kau pakai kolam renang kau gini-gini ke gereja, udah selesai. Ini enggak, ini sedih. Udah kayak gitu pun kadang-kadang naik sepeda motor lagi dia angkatnya lagi nih naik sepeda motor. Aku pula di belakang dia naik mobil. Berapa kali aku jumpa itu. Oh Tuhan Yesus, pas pula pandangannya. Jarak dekat. Udah kayak gitu pun dia yang buat ulah, dia gelisah sendiri, digini-ginikan dia. Mana ada gunanya itu? Pakailah yang di bawah lutut, pakailah yang bagus. Kembali ke laptop. Kami tadi bagus-bagus bertiga, begitu indah, begitu bagus, begitu happy ke gereja. Dia salah pilih. Si Mei ini contoh. Pergi dengan si ini. Hancurkah kami? Nangiskah aku?
Menderitakah aku? Susahkah aku? Katakan anakku 5, satu yang seperti ini, aku ikut sakit. Gak bisa aku bilang, masih ada anakku 4, satu rusak. Gak bisa, orang tua gak bisa. Mau 10 anaknya, satu hancur, yang satu itu tetap di hatinya. Gak bisa dibilang, oh lihat yang 9 itu, gak bisa. Tetap itu ada bagian hatinya anakku. Katakan kayak dia ini ada 3, 2 lagi bagus, sekolah, bagus, pekerja, bagus, dokter, pengusaha. Tapi dia rusak satu, itu susah bagiku. Karena dia anakku. Lihat contoh anak yang busuk dan anak yang sulung. 2 anaknya. Satu yang bungsu lari pergi dengan pelacur. Main judi, sangkut di kandang babi. Waktu pulang ke rumahnya, bapaknya nangis. Karena kepikiran terus. Gak ada orang tua gak memikirkan anaknya. Dengar, pernikahanmu kacau, orang tuamu hancur. Kami terlibat, susah, malam tidur pasti kami akan teringat-ingat, Tuhan, tolonglah. Apalagi dia dulu punya anak 2, 3. Anaknya bilang, mama, mana mamanya? Mana mamanya? Mamanya pergi. Tumbuh kembang tanpa figure mama. Atau ini yang pergi. Anak putri yang ada di situ. Suami yang pergi, anaknya bilang, ayah, mana ayahnya? Nangis, popungnya peluk dia, nangisnya popungnya ini. Nangis kakeknya. Ayahmu pergi anakku. Di hatinya lah itu. Paling pun dia bilang, sabar, ayahmu kerja, ayahmu begini. Penderitaan akan ada dalam keluargamu. Kalau satu anggota keluarga sakit, 10 anak, 1 narkoba. 1 narkoba. 9 sehat. Yang narkoba ini merusak ayahnya. Umur panjang ditentukan dari anak-anak juga. Anak-anak yang menghormati orang tua akan memberi panjang umur orang tua. Anak-anak yang melawan orang tua akan memperpendek umur orang tua. Setelah engkau bergaul dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, apa yang dibuat Nuh? Dia taat yang kedua. Dia melakukan membangun bahtera walaupun diejek, diolok. Dia membangun bahtera panjangnya 300 hasta. 150 meter. 1 hasta setengah meter. Lebarnya 50 hasta 25 meter. Jadi kalau kau bayangkan gambaran daripada bahtera Nuh. Ini gereja 17 meter. Berarti seperti ini lebarnya. Lebarnya 15 meter. Panjangnya 300 hasta. Berarti 150 meter. Ini 33. Berarti ku kalikan 5. Dari sana sampai 5 kali lipat ini. Dibangunnya terus, dibangun. Tingginya dia 30 hasta, 15 meter. Dari sini ke atas ini hanya ada 13 meter. Dibangunnya ada bawah, ada tengah, ada atas. Dibangunnya ada di lambung kapal itu dibangunnya pintu masuk. Untuk masuk sepasang hewan, 3 menantu, 3 anak Sem, Ham, dan Yafet. Dan dia bersama dengan istrinya selamat. Air bah datang selama 150 hari air tergenang. Hujan turun 40 hari siang dan malam tidak berhenti. Selamat karena ada kasih karunia Tuhan. Kalau di keluargamu ada yang hancur, jadilah pembela bagi keluarga itu. Kalau di keluargaku ada yang hancur, saya ajak istri saya waktu yang lalu berdoa buat anak-anak kami. Karena anak kami, si Jimmy sempat terhancur karena game pada masa itu. Kami berdua bersama Hani berdoa. Kalau ada lagi yang hancur, yang sehat mendoakan. Nggak bisa. Satu orang yang hancur di keluarga, dia membuat sakit sekeluarga. Satu orang yang berhasil, sekeluarga pun akan merasa keberhasilannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.